Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita dan mas yang berbincangkan, yaitu tentang Habib Rizik yang kembali ceramah ya, dan menyampaikan ada orang yang jabatannya tinggi tapi kerjaannya ngebohong melulu, kasih dia gelar si raja bohong ya. Nah, siapa dia ya? Sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id, langsung kita baca dan kita ulas. Kembali isi ceramah Habib Rizik, ada orang jabatannya tinggi tapi kerjaannya ngebohong melulu, kasih dia gelar si raja bohong. Warta Ekonomi, Jakarta. Habib Rizik Syihab kembali mengisi dakwah di tengah-tengah umat, dan ceramahnya ex Imam Besar Front Pembela Islam FPI itu menjelaskan tentang bahaya perang terminologi atau perang istilah. Habib Rizik menilai saat ini terjadi fenomena di mana perbuatan yang salah malah diberikan istilah yang diperhalus, sementara perbuatan yang baik malah diberikan cap-cap yang buruk. Ini namanya perang terminologi. Saya diminta kepada Anda untuk jangan memberikan istilah-istilah yang bagus buat kejahatan. Jadi kalau ada koruptor, kadang-kadang istilah koruptor nggak bikin orang jerah saat ditangkap, sudah pakai baju oranye justru senyum, nggak ada beban di foto atau sebagai koruptor, kata Habib Rizik dalam video diunggah di Islamic Brotherhood TV. Para koruptor nggak bikin mereka jerah, cari kalimat yang bikin mereka jerah, umpamanya rampok uang rakyat, rampok negara, begal ekonomi. Nah, itu kalau dikasih istilah yang begitu nanti orang jerah, orang malu terangnya. Begitu juga soal pelacur, ya. Iya, kewajiban kita ulama berdakwah agar mereka sadar. Kita menyampaikan nasihat yang santun dan lembut agar mereka tertarik meninggalkan pekerjaan busuknya. Tapi ada momen tertentu yang tetap mereka itu harus diberikan julukan jangan yang bagus. Kalau dikasih kupu-kupu malam, bidadari kegelapan, pekerja seks komersial, nanti nggak kapok, nanti mereka anggap itu pekerjaan mulia tambahnya. Maksud saya jangan lagi ulama, ustadz dan habib, capek kita. Jangan lagi saya ini yang teriak tuh lonte hostess pelacur dalam tanda kutip. Saya nggak ingin Anda ikut teriak begitu, cuma saya inginkan istilah ini jangan dihilang di tengah-tengah kita, tandasnya. Ia juga menyoroti orang yang punya jabatan tinggi tapi hobinya ngebohong, dan seharusnya pantas untuk dijuluki si raja bohong dalam tanda kutip. Jangan kaget kalau ada orang kerjanya bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, setiap hari ngebohong. Udah gitu jabatan tinggi tapi ngebohong lulu. Nggak apa-apa kasih gelar si raja bohong, nggak apa-apa saudara, dalam agama boleh. Kenapa? Karena dinasihati sudah nggak bisa, tetapi bohong terus menerus, tegasnya. Kasih nama saudara si raja bohong, si tukang bohong, biang kebohongan. Jangan orang bohong berkali-kali malah dikasih gelar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Belakangan dari luar negeri yang nggak tahu apa-apa kasih julukan Hasan bin Ali yang menamaikan dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jelasnya ya. Iya sobat sekalian, jadi itu ya ceramah dari Habib Rizik Syihab yang kembali ya kita untuk mau tegas bahwasanya masih ada ulama yang benar-benar memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait krisis yang ada sekarang ya, yaitu krisis akhlak ya. Makanya Habib Rizik juga menyampaikan revolusi yang terus digaungkan ya, yaitu revolusi akhlak, dimana kalau seseorang itu mempunyai akhlak baik ya, tidak akan berbohong, tidak akan korupsi ya, tidak akan menipu uang rakyat, mengeluarkan kebijakan yang tidak menyengsarakan rakyat. Dan ini benar-benar menjadi fenomena yang dianggap biasa oleh sang pemangku jabatan ya. Jadi yang memangku jabatan ini yang kita ketahui dulunya menggaungkan hal-hal yang baik dalam kampanye ataupun pemilu ya, tetapi setelah beliau menjabat ya, maka semuanya itu tidak direalisasikan ya. Dan juga dalam
perjalanan ya juga sering melakukan ataupun menyampaikan hal-hal yang sifatnya bohong ya, tidak akan mengambil utang ya, tidak akan impor ya, tidak akan ini itu, akan menjalankan program nasional, mobil nasional, tetapi itu semuanya bohong. Nah, kita sebenarnya sudah paham ya, kita sudah paham siapa yang dimaksud, dan ini tentu saja berlaku tidak hanya dalam level kepemimpinan nasional, tetapi juga kepemimpinan daerah yang kita ketahui ya, banyak sekali ya permasalahan-permasalahan kepemimpinan daerah yang juga patut untuk dikritik. Karena kenapa? Karena mereka memakan uang rakyat dari apa? Dari pajak melalui APBN dan APBD. Nah, rakyat ini ya yang seharusnya diayomi ya, kemudian juga dilindungi ya, tidak kemudian juga disejahterakan, malah sebaliknya ya. Kita lihat kondisi saat ini yang lebih cenderung lebih susah ya, rakyat malah ditangkapi ya dengan dengan alasan perbedaan pendapat ya, yang seharusnya itu menjadi hal yang biasa, tetapi itu terjadi terus menerus ya. Kita lihat sendiri ya aktivitas dari IPHRS ya, adalah aktivitas ulama ya, mengingatkan ya pemimpin agar berada terus di jalan lurus ya. Sudah banyak sekali kebohongan-kebohongan ya, dan itu sifatnya terlihat seperti biasa ya, dan memang siapa yang bisa memproses berita bohong ataupun kabar bohong ataupun ucapan bohong yang disampaikan oleh penguasa. Di satu sisi penguasa memiliki aparat ya yang tentu saja tidak mungkin juga ya memproses tindakan bohong tersebut. Nah, kalau kita melihat justru sebaliknya ya, kayak ulama HRS ya, dan juga mayoritas aktivis itu kalau menyampaikan ya statementnya ataupun kritiknya itu malah ya berkebalikan ya, malah sering dikriminalisasi dengan berita bohong ya. Jadi dua hal ya, pasal yang sering dituduhkan kepada para aktivis termasuk juga HRS dan juga Habib Bahar bin Smith, yaitu tentang berita bohong, dan juga pasal ITE ya, tentang ujaran kebencian yang bermotif sara ya. Jadi pasal berita bohong pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ini ya terus menerus dijadikan alasan yang untuk mentersangkakan seseorang yang berbeda ataupun mengkritik penguasa. Ya, let's say kita bisa sebut ya, misalnya aktivis Anton Permana ya, Saganda Nainggolan ya, kemudian juga Bang Edi Mulyadi ya, kemudian juga termasuk juga Habib Rizik Syihab yang hanya menyampaikan kondisi kesehatan saya sehat ya. Itu sudah dijerat ya, padahal kita ketahui ya banyak sekali juga pertama ya, tidak ada kewajiban dalam undang-undang untuk menyampaikan kondisi seseorang ya kepada publik ya. Di satu sisi ya, di lain pihak ya, para pejabat itu ya juga sering sebenarnya kalau kita melihat pemberitaan media menyampaikan pada saat awal-awal COVID itu ya, menyampaikan hal yang tidak benar terhadap kondisi kesehatannya, tetapi tidak diapa-apakan ya. Jadi kita masih mempunyai PR terhadap masalah hukum yang pada era saat ini itu benar-benar tidak memberikan keadilan dan justru mengkriminalkan orang yang berbeda pendapat, khususnya yang di luar istana. Nah memang kemudian juga ormas ya. Jadi benar-benar terjadi banyak penurunan pada saat pemerintahan sekarang. Tidak hanya penangkapan para aktivis, termasuk juga ulama, juga kita ketahui ormas juga banyak dibubarkan ya. Nggak juga ratusan lah, tetapi ormas-ormas yang secara tegas menarik garis tegas yang mengkritik ataupun yang berlawanan dengan istana ya, pembubaran HTI ya, kemudian juga FPI, itu hal yang di luar dari kata ya Pak pemimpin ataupun fungsi dari penguasa yang seharusnya mengayomi masyarakatnya, termasuk juga ormas ya, untuk saling bergandengan ya, bukan malah memukul,
kemudian menggebuk dengan memakai ataupun dengan alasan NKRI ataupun Pancasila sebagai alat gebuknya. Jadi kurang apa gitu ya pada saat ini, itu segala bentuk represif itu benar-benar ditunjukkan secara nyata ya, di antaranya misalnya FPI dibubarkan karena tidak memperpanjang SKT yang kemungkinan yang kita ketahui juga itu kita tahu ya sebabnya, karena memang ya salah satu hal ya politik, ada alasan politik behind the scene karena alasan politik. Nah, kita juga menyayangkan gitu ya keterbelakangan ataupun penurunan akhlak ya, yang juga kemarin diserukan oleh IPHRS terkait dengan urgensitas penurunan akhlak ya. Karena ya sobat sekalian ya, pejabat ataupun pemangku kekuasaan itu harus memberikan teladan ya. Memberikan teladan baik pun juga memberikan teladan untuk menunjukkan akhlak-akhlak yang baik gitu ya, termasuk di dalamnya apa saja, misalnya tidak berbohong gitu, kemudian tidak melakukan membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat ya, termasuk untuk berita bohong. Nah, ini terus-menerus dilakukan ya, seakan ya karena mentang-mentang mempunyai kekuasaan ya, mempunyai state aparatus ya, memakai state financial resource ya, maka bisa berbuat apapun ya. Nah, saya yakin ya hanya pada era sekarang ini ya, setiap kebohongan itu ya meskipun ada pada era sebelumnya, kebohongan itu ya hal yang biasa ya, kebohongan tentang tidak akan mengambil lagi utang ya, kemudian tidak akan memakai lagi mengimpor ya. Padahal sekarang kita ketahui ya, utang kita ya numpuk ya 7.000 triliun. Siapa yang bayar? Apakah pemerintah? Ya enggak. Yang bayar tentu saja ada rakyat dari pajak yang hari demi hari ya itu terus-menerus dinaikkan ya. Kemudian juga kebohongan-kebohongan lain. Maka benar apa yang disampaikan oleh IPHRS ya. Pun kalau pejabat itu diberi hukuman sebagai tukang bohong ya, ataupun koruptor, itu seakan tidak memberikan efek jerah ya. Dan itu kita ketahui misalnya pemberitaan di media ya, seseorang itu sudah tersangka koruptor ya, kemudian dipakaikan rompi kuning atau oranye ya, itu seakan tidak ada perasaan besok itu mau akan dihukum ya. Tetapi yang ada adalah justru senyum ya, senyum, kemudian seakan hal yang biasa menjadi koruptor itu. Artinya apa? Memang pertama hukum kita itu memang tidak bisa memberikan efek jerah karena memang ini masih memakai hukum manusia ya. Kemudian sebutan-sebutan itu masih sifatnya juga tidak bisa memberikan efek jerah ya. Misalnya sebutan koruptor itu malah membuat orang tidak malah menyesal, malah hal yang biasa ya. Dan memang ketika seseorang itu tersangkakan menjadi koruptor, itu ketika masuk penjara ya, ternyata hukumannya juga ringan-ringan banget gitu ya, nggak berat-berat amat ya, hanya beberapa tahun ya. Misalnya untuk korupsi yang nilainya ratusan miliar ataupun triliunan itu hanya ya maksimal 5 tahun, itu belum dipotong masa remisi ya tiap tahun ya, dan akhirnya jatuhlah cuma setahun setengah gitu ya. Jadi ringan sekali gitu ya. Akhirnya orang melihat bahwasanya koruptor itu ya intinya nanti itu hukumannya sangat ringan sekali. Akhirnya ya tidak akan memberikan efek jerah dan korupsi tetap akan tumbuh subur di negeri ini. Nah, inilah ya permasalahan yang menjadi akut di negeri ini, yaitu termasuk juga intinya adalah sistem yang belum benar-benar memberikan solusi bagi kehidupan umat sekarang ya, karena memang aturan sekarang adalah aturan buatan manusia gitu ya. Dan aturan buat manusia kita ketahui ya, manusia mempunyai kelemahan dari segi masih mempunyai emosi, kemudian masih ada mendahulukan kepentingan kelompoknya dan lain sebagainya.
Makanya selama memakai aturan dari manusia, sistem buatan manusia, dijamin ya tidak akan bisa memberikan efek kesejahteraan dan keadilan secara merata bagi umat. Dan kita apresiasi ya peran dari ulama termasuk juga Habib Rizik Syihab yang secara ini konsisten untuk menyuarakan ya kritik kepada penguasa ya, karena juga ada hadisnya bahwasanya Abdul Jihad kalimatul adil inda sultanin jair ya, abdulnya jihad ya, atau hal yang baik yang lebih abdul dari jihad itu mengatakan hal yang benar di depan pemimpin yang salah ya. Jadi saat ini ya, meskipun pemimpin itu berkata bohong atau salah, tidak merasa bersalah gitu ya. Makanya kita juga betul juga kalau yang disampaikan, kalau terus-menerus bohong itu adalah aktivitas dakwah untuk menyampaikan ataupun memberikan julukan yang lebih ganas lagi, misalnya raja bohong. Kenapa? Karena memang dinasihati setiap hari tentang aktivitas bohong yang terus-menerus tidak jera ataupun bahkan hal yang biasa dan terus diulangi terus-menerus. Makanya kita apresiasi kepada ulama ya, termasuk juga IPHRS yang terus-menerus menyuruhkan kepada kebaikan, dan juga harus diserukan kepada umat Islam yang lain ya, karena kewajiban untuk mengkritik ya, untuk melawan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sebenarnya ada kewajiban kaum muslimin. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.